Menu yang satu ini bisa jadi ide bekal. Rasanya enak, bahannya murah, bikinnya juga mudah. Bisa langsung ke proses pembuatannya yuk. Bumbu yang dihaluskan itu ada garam, lalu ada merica, lalu juga ada bawang merah, dan ditambahkan bawang putih. Dan bumbu ini dihaluskan, ditumbuk sampai halus. Bumbu dihaluskan hingga mendapati tekstur yang halus seperti ini ya. Dan selanjutnya bisa pecahkan telur. Jadi ini menggunakan 5 butir telur. Langkah selanjutnya bisa ditambahkan bumbu yang dihaluskan tadi. Lalu bisa dikocok-kocok menggunakan garpu hingga bumbunya tercampur secara merata. Langkah selanjutnya bisa ditambahkan kaldu bubuk dan diaduk-aduk kembali sampai tercampur secara merata. Setelah tercampur secara merata bisa ditambahkan wortel. Ini aku menggunakan 1 buah wortel seperti ini dan diparut dengan parutan seperti ini ya. Boleh juga dipotong kecil-kecil. Menggunakan pisau dipotong menyerupai korek api. Ketika wortel sudah selesai, langkah selanjutnya aku mau tambahkan sayur kentang seperti ini, dan ini diserut juga kentangnya. Teman-teman boleh menggunakan sayur apapun, boleh ditambahkan brokoli, bisa juga kalau teman-teman mau tambahkan bakso atau sosis sesuai selera ya. Dan ini diaduk-aduk sampai tercampur secara merata. Setelah tercampur merata, langkah selanjutnya bisa iris-iris daun bawangnya seperti ini. Jadi ini menggunakan 2 batang daun bawang dipotong-potong lembut seperti ini ya. Setelah daun bawangnya diiris-iris bisa dimasukkan ke adonan telurnya tadi dan diaduk-aduk sampai merata menggunakan garpu. Adonannya sudah siap dan lanjut kita siapkan dulu panci pengukusan. Sebelumnya airnya dididihkan terlebih dahulu ya. Ketika sudah mendidih, adonannya bisa dikukus kurang lebih menggunakan waktu 25 menit. Jangan lupa bisa ditutup, lalu dikukus hingga cukup waktu sampai mendapati adonannya matang seperti ini ya. Langkah selanjutnya bisa keluarkan dari panci pengukusan dan bisa dipotong-potong sesuai selera. Saat proses potong-potong, pastikan dulu adonannya dingin sampai suhu ruang ya. Ketika sudah dingin baru bisa dipotong. Langkah selanjutnya siapkan telur seperti ini, lalu bisa dikocok lepas menggunakan sendok. Lalu bisa siapkan juga tepung panir atau tepung roti seperti ini. Jadi kita siapkan 2 bahan ini, dan nugget tadi yang sudah dikukus kita cemplungin dulu ke telur seperti ini. Lalu bisa mengikuti ke adonan tepung panirnya ya, dan ini diaduk-aduk hingga tepung panirnya menempel. Lakukan berulang-ulang hingga selesai seperti ini, dan ketika semuanya sudah dibaluri tepung panir, adonan ini didiamkan di freezer selama 1 jam ya, agar saat penggorengan tidak lepas tepung panirnya. Langkah selanjutnya bisa siapkan minyak, lalu minyak dipanaskan. Ketika minyaknya sudah panas, jangan lupa kecilkan api kompornya dan nugget bisa dimasukin satu persatu, digoreng hingga kecoklatan. Jangan lupa saat penggorengan dibolak-balik agar matang secara merata. Ketika sudah mendapati matang seperti ini, bisa diangkat satu persatu ya, lalu ditiriskan. Dan nugget siap disajikan. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Selamat mencoba.